Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita dengan NIM 220501500019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penilaian kinerja guru. Konsep penilaian kinerja guru menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yakni penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan dan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan, serta keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem penilaian kinerja guru adalah sistem penilaian yang mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Secara umum, penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, pelaksanaan tugas, serta tambahan yang relevan dari fungsi sekolah. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut. Kemudian hasil dari penilaian kinerja guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan sebagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, serta berdaya saing yang tinggi. Penilaian kinerja guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu syarat sistem penilaian kinerja guru. Persyaratan penting dalam sistem penilaian kinerja guru yang pertama valid, 2 reliable, 3 praktis. Salah satu karakteristik dalam desain penilaian kinerja guru adalah menggunakan cakupan kompetensi dan indikator kinerja yang sama bagi 4 jenjang jabatan fungsional guru. Yang pertama guru pertama, yang kedua guru muda, yang ketiga guru madya, dan yang keempat adalah guru utama. Selanjutnya prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru yang pertama berdasarkan ketentuan, kemudian yang kedua itu berdasarkan kinerja, yang ketiga berdasarkan dokumen penilaian kinerja guru, yang keempat selanjutnya itu dilaksanakan secara konsisten, mencakup, objektif, adil, akuntabel, serta bermanfaat, transparan, praktis, berorientasi pada tujuan dan berorientasi pada proses, serta berkelanjutan dan rahasia. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pertama tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh penilaian maupun guru yang akan dinilai, yaitu 1. Memahami pedoman pegangan guru terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi figur guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kedua yaitu memahami pernyataan kompetensi yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja, yaitu memahami penggunaan instrumen penilaian kinerja. Kemudian guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penelitian. Yang keempat yaitu memberitahu rencana pelaksanaan guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan tentang jadwal pelaksanaan. Nah, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Beberapa tahap harus dilalui dan penilaian sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pengamatan. Nah, pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini penilaian mengumpulkan dokumen
pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Nah, semua hasil diskusi wajib tercatat dalam format laporan dan evaluasi berkompetensi. Yang kedua yaitu selama pengamatan di kelas ataupun di luar kelas, wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing-masing penilaian kinerja untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan. Penilaian menggunakan instrumen penilaian kinerja guru, pembelajaran atau pembimbingan, serta pengamatan kegiatan. Pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Nah, pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Nah, penilaian wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi tersebut. Nah, jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid, dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam mutlak. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan dalam proses penilaian, serta untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, data dan informasi dapat mencatat terhadap madrasah atau sekolah dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing-masing kriteria. Selanjutnya yaitu penilaian, dan bukti-bukti ini didapat diperoleh melalui pengamatan wawancara dengan pemandu kepentingan pendidikan, dan bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa satu bukti antara mati seperti dokumen kondisi sarana prasarana, foto, gambar, slide video, dan produk siswa. Yang kedua yaitu bukti tertera mati. Nah, untuk bukti yang tertera mati yaitu ada sikap dan perilaku kepala sekolah dan budaya iklim sekolah. Nah, setelah pengamatan pada pertemuan pembelajaran, berbimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah, penilaian dapat mengklasifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilaian wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi kita. Lanjut kepada tahap pemberian nilai. Yang pertama, penilaian. Nah, pada tahap ini penilaian menerapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberi skor 0 dan 1 dan 2 pada masing-masing indikator untuk setiap kompetensi. Nah, pemberian skor ini harus berdasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti baru pada dokumen lain yang dikumpulkan pada proses penilaian kinerja guru. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan yaitu 1. Pemberian skor 01 dan 2 untuk masing-masing indikator. B. Setiap kompetensi pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja masing-masing. Kompetensi aturan pemberian skor untuk setiap indikator yaitu skor 0 untuk menyatakan indikator tidak terlaksana atau menunjukkan bukti skor 01 menyatakan indikator dilaksanakan sebagian atau ada bukti tetapi tidak lengkap. Skor 2 untuk menyatakan indikator dilaksanakan sepenuhnya atau ada bukti yang lengkap. Nah, perolehan skor untuk setiap kompetensi tersebut selanjutnya dijumlahkan dan dihitung presentasinya dengan cara membagi total skor dengan diperoleh dengan total
skor maksimum kompetensi dan mengalihkan dengan 100%. Nah, perolehan presentasi skor pada setiap kompetensi ini kemudian dikonversi ke skala nilai 1, 2, atau 3. Nah, untuk guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah ataupun madrasah, penilaian dilakukan langsung dengan pemberian nilai 1, 2, 3, dan 4 untuk setiap kriteria atau indikator pada kompetensi tertentu. Kemudian nilai setiap kriteria atau indikator dijumlahkan dengan hitungan rata-rata nilai. Ini merupakan nilai bagi setiap kompetensi terkait. Demikianlah tadi video mengenai konsep penilaian kinerja guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.